Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sekali berselingkuh, ketika sudah dimaafkan, cenderung mengulanginya lagi? Banyak orang berpikir, perselingkuhan hanya sebuah khilafan, namun kenyataannya, ada pola yang membuatnya berulang terus-menerus. Dan di balik pengkhianatan mereka, ada alasan psikologis yang lebih dalam, alasan yang membuat mereka sulit berhenti, meski tahu itu akan sangat menyakitkan pasangannya. Jadi dalam video ini, kita akan membahasnya bersama. 10 alasan kenapa orang selingkuh selalu mengulanginya lagi. Mari kita mulai. 1. Tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Selingkuh adalah kesalahan besar, tapi masalahnya, banyak orang yang melakukannya tidak pernah benar-benar belajar. Mereka hanya berhenti sebentar karena ketahuan. Lalu, setelah waktu berjalan, semuanya terulang lagi. Kenapa bisa begitu? Karena penyesalan mereka dangkal. Mereka menyesal hanya karena takut kehilangan pasangan, bukan karena benar-benar sadar telah melukai. Saat seseorang tidak belajar, pola buruk akan kembali. Mereka akan mencari celah lain. Mereka akan mengulangi dengan cara yang lebih halus. Dan pada akhirnya, siklus itu terus berulang. Belajar dari kesalahan butuh keberanian. Keberanian untuk menatap cermin. Keberanian untuk mengakui keburukan diri sendiri. Dan keberanian untuk berubah dengan tulus. Sayangnya, banyak orang tidak sampai pada tahap itu. Mereka cepat bosan dengan refleksi. Mereka memilih melarikan diri dengan kesenangan baru. Dan itu membuat mereka jatuh di lubang yang sama. Ada perbedaan besar antara menyesal dan belajar. Menyesal hanya reaksi sesaat. Belajar adalah proses panjang yang penuh rasa sakit. Tanpa proses itu, semua janji hanya akan kosong. Mereka yang tidak belajar akan mencari alasan. Aku hilaf waktu itu, tapi sekarang beda. Padahal, itu hanyalah pembenaran. Orang yang tidak belajar biasanya tidak dewasa. Mereka hidup dari ego. Mereka mencari validasi dari luar, dan mereka tidak bisa menahan diri dari godaan. Pada akhirnya, sikap ini merusak segalanya. Kepercayaan pasangan hancur, rasa aman dalam hubungan hilang, dan luka lama terbuka kembali. Setiap kesalahan yang tidak diolah akan menjadi racun. Racun itu mengendap dalam jiwa. Ia akan mendorong seseorang untuk terus jatuh, dan membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Selingkuh yang berulang bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pola hidup. Pola yang terbentuk dari kegagalan belajar. Dan pola yang akan terus menghancurkan hubungan. Kalau seseorang benar-benar belajar, hasilnya beda. Mereka akan sadar betapa besar luka yang ditimbulkan. Mereka akan takut kehilangan kepercayaan yang berharga. Dan mereka akan berusaha menjaga hubungan. Tapi kalau tidak belajar, mereka akan berputar di lingkaran itu. Lingkaran yang penuh kebohongan. Lingkaran yang penuh pembenaran. Lingkaran yang tidak ada akhirnya. Pada titik tertentu, hubungan tidak bisa diselamatkan lagi. Pasangan yang disakiti akhirnya lelah. Kepercayaan benar-benar habis. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Semua orang bisa jatuh, tapi tidak semua orang mau bangkit dengan benar. Ada yang jatuh lalu belajar, lalu tumbuh. Ada juga yang jatuh, lalu jatuh lagi di tempat yang sama. Selingkuh yang berulang adalah tanda kebutaan hati, tanda bahwa penyesalan hanya di bibir, bukan di jiwa. Tanda bahwa seseorang belum benar-benar siap dewasa. Dan tanda bahwa luka akan terus berulang. Jika pernah jatuh, jangan ulangi. Kalau pernah melukai, jangan tambah luka lagi. Belajar dari kesalahan adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa itu, hubungan akan hancur, dan hidup pun ikut runtuh. 2. Merasa tidak pernah puas dengan satu pasangan. Ada orang yang tak pernah bisa merasa cukup dengan satu pasangan. Mereka selalu mencari celah, selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa ada sesuatu yang tidak didapatkan. Di awal hubungan, mereka terlihat begitu manis, penuh janji, penuh cinta, penuh perhatian.
Tapi perlahan, rasa bosan mulai menggerogoti. Dan ketika bosan datang, mereka mencari pelarian. Sifat tidak pernah puas ini berakar dari dalam diri. Bukan karena pasangannya tidak cukup baik, bukan karena kurang cinta atau perhatian, melainkan karena ada kekosongan batin yang tidak pernah terisi. Mereka mencari hal baru untuk mengisi kekosongan itu. Setiap kali bertemu orang baru, ada sensasi berbeda. Sensasi itu membuat mereka merasa hidup kembali, seakan-akan hubungan lama tidak lagi menarik. Masalahnya, sensasi itu selalu sementara. Awal hubungan baru terasa membakar, namun lama-lama, api itu meredup, dan mereka kembali merasa hampa. Disinilah lingkaran setan terbentuk, merasa tidak puas, lalu mencari yang baru, mendapatkan, lalu bosan lagi, dan akhirnya mengulanginya terus tanpa henti. Ketidakpuasan ini juga menunjukkan sifat egois. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, hanya mengejar kebahagiaan pribadi, tanpa peduli dengan luka pasangan. Mereka lupa bahwa hubungan bukan hanya tentang rasa senang. Hubungan adalah komitmen, kesetiaan, dan perjuangan. Bukan sekadar mencari hal baru, bukan sekadar menghindari kebosanan. Orang seperti ini sulit bertahan lama dalam satu ikatan. Mereka selalu mencari pembenaran. Aku butuh perhatian lebih. Atau, pasangan ini tidak lagi mengerti aku. Padahal, yang tidak mengerti adalah dirinya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa masalah ada di dalam. Ketidakpuasan berasal dari batin yang rapuh, bukan dari kurangnya cinta orang lain. Selingkuh menjadi cara untuk menutupi kehampaan. Mereka mengira cinta baru bisa menyembuhkan, tapi kenyataannya, luka batin tetap ada, dan itu akan menghantui setiap hubungan. Tidak pernah puas dengan satu pasangan berarti tidak pernah dewasa. Karena kedewasaan berarti bertahan di satu pilihan, menjalani suka duka bersama, bukan lari setiap kali bosan menghampiri. Orang yang selalu merasa kurang akan kehilangan segalanya. Mereka akan kehilangan kepercayaan, kehilangan orang yang benar-benar tulus, dan kehilangan kesempatan merasakan cinta sejati. Pada akhirnya, hidup mereka hanya berisi pergantian wajah. Satu hilang, diganti dengan yang lain, tapi hampa tetap tinggal, dan kebahagiaan sejati tidak pernah datang. Renungan untukmu di poin 2 ini. Orang yang tidak pernah puas akan selalu kehilangan. Mereka kehilangan yang tulus karena mengejar ilusi. Mereka kehilangan yang setia karena memburu sensasi. Dan mereka kehilangan diri sendiri di tengah jalan. Maka belajarlah untuk puas dengan satu hati. Rawat cinta yang ada. Karena kebahagiaan bukan tentang menemukan yang baru, tapi tentang menjaga dan menghargai yang sudah dipilih. 3. Kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Selingkuh bukan hanya sebuah kesalahan. Bagi sebagian orang, itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang perlahan mengikat, seperti rantai yang sulit diputus. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, ia sulit sekali ditinggalkan. Awalnya mungkin hanya coba-coba, sekadar iseng, sekadar mencari perhatian. Namun sekali merasakan sensasi itu, mereka ketagihan pada rasa terlarang yang membakar. Lama-lama, perselingkuhan menjadi pola hidup. Setiap kali ada masalah dalam hubungan, mereka lari. Setiap kali bosan, mereka mencari yang baru. Dan begitu seterusnya, tanpa pernah berhenti. Kebiasaan ini membentuk jalur dalam pikiran. Mereka terbiasa berbohong, terbiasa menyembunyikan, terbiasa memainkan peran ganda. Semakin lama, semakin sulit keluar dari jeratnya, karena otak mereka sudah terbiasa dengan pola itu. Kebiasaan buruk ini juga memberi mereka zona nyaman. Mereka merasa pintar menyembunyikan, merasa bisa mengendalikan situasi, padahal perlahan, semua akan terbongkar. Bohong demi bohong menumpuk, janji demi janji dilanggar, dan semua itu menjadi gaya hidup baru. Gaya hidup yang membunuh kepercayaan sedikit demi sedikit. Yang membuat kebiasaan ini berbahaya adalah rasa kebal. Mereka sudah tidak takut lagi, tidak takut ketahuan, tidak takut kehilangan, karena merasa
Toh bisa diakali lagi. Setiap kali dimaafkan, kebiasaan itu semakin kuat. Mereka berpikir, aku bisa melakukannya lagi. Mereka merasa ada jalan keluar setiap kali terjebak. Dan akhirnya, selingkuh menjadi rutinitas. Kebiasaan buruk ini juga menutup hati mereka dari introspeksi. Mereka jarang merenung, jarang merasa bersalah. Karena otak mereka sudah terbiasa mencari alasan. Aku selingkuh karena kurang diperhatikan. Aku selingkuh karena dia lebih paham aku. Alasan-alasan itu terus berulang, dan semua hanyalah topeng untuk menutupi kebiasaan. Tanpa disadari, mereka membangun penjara untuk diri sendiri. Penjara dari kebohongan, penjara dari dosa yang diulang, dan penjara dari kebiasaan yang tak kunjung berhenti. Satu kebiasaan buruk kecil bisa tumbuh besar. Selingkuh yang awalnya hanya iseng bisa jadi kecanduan. Sekali masuk, keluar butuh usaha besar. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk berhenti. Ada yang sebenarnya ingin berhenti, namun tidak tahu bagaimana caranya. Ada juga yang sudah terlalu jauh terikat, dan akhirnya memilih pasrah dalam lingkaran setan itu. Kebiasaan buruk selingkuh bukan hanya menghancurkan pasangan, ia menghancurkan diri sendiri, mengikis rasa malu, menghilangkan rasa bersalah. Sampai suatu hari, kebiasaan itu benar-benar membunuh segalanya. Membunuh hubungan, membunuh kepercayaan, dan membunuh kesempatan untuk dicintai dengan tulus. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kebiasaan buruk, jika tidak dihentikan, akan menjadi identitas. Orang yang selingkuh sekali bisa berubah, tapi orang yang selingkuh berulang kali, seringkali sudah terikat pada kebiasaan. Dan kebiasaan itu hanya membawa kehancuran. Tidak ada kebiasaan buruk yang bisa memberi kebahagiaan sejati. Selingkuh hanya memberi sensasi sesaat. Namun sensasi itu akan menuntun pada kehilangan. Kehilangan cinta, keluarga, bahkan harga diri. Jika ingin bebas, satu-satunya cara adalah berhenti. Berhenti total, bukan sekadar janji. Butuh keberanian, butuh kejujuran, dan butuh ketegasan. Tanpa itu, lingkaran selingkuh akan terus berulang. Belajarlah memutus kebiasaan buruk sebelum terlambat, karena setiap kali mengulanginya, hati semakin keras. Dan semakin keras hati, semakin jauh dari perubahan. Kesetiaan adalah pilihan, bukan kebiasaan yang kebetulan. 4. Lingkungan atau teman yang mendukung pola selingkuh. Banyak orang tidak sadar, lingkungan memberi pengaruh besar. Orang yang berada di sekitar kita bisa menentukan arah hidup, termasuk dalam hal kesetiaan maupun perselingkuhan. Teman yang salah bisa mendorong kita jatuh lebih dalam. Ada orang yang sebenarnya ragu untuk selingkuh, namun ketika lingkungannya mendukung, ia tergoda. Teman yang berkata, "Santai aja, semua orang juga begitu." Kalimat itu cukup untuk membuat seseorang merasa tidak bersalah. Lingkungan yang permisif akan menjadi racun. Racun yang perlahan membuat hati kebal. Selingkuh yang tadinya salah, lama-lama terasa wajar. Dan ketika sudah terbiasa, sulit sekali untuk berhenti. Teman memiliki kekuatan untuk membenarkan kesalahan. Mereka bisa memberi alasan yang terdengar masuk akal. Mereka bisa menutupi dengan candaan. Mereka bisa membuat pengkhianatan terasa ringan. Bayangkan jika setiap hari mendengar dukungan salah. Hati akan terbiasa dengan kebohongan. Logika akan meyakinkan diri bahwa selingkuh bukan masalah. Dan akhirnya, semua batas moral hilang perlahan. Ada teman yang bahkan ikut terlibat langsung. Mereka menjadi penutup jejak. Mereka memberi alibi palsu. Mereka ikut menjaga rahasia perselingkuhan. Semakin banyak dukungan, semakin kuat pola itu. Karena pelaku merasa aman, merasa tindakannya dilindungi, merasa ia tidak sendirian dalam dosa itu. Lingkungan buruk membuat seseorang merasa hebat. Ia merasa jago karena bisa bermain di dua dunia. Ia merasa bangga karena ada yang mendukungnya. Padahal semua itu hanyalah ilusi semu. Teman yang mendukung perselingkuhan bukan teman sejati. Mereka adalah penonton yang menikmati drama. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan luka.
dan mereka hanya memperkuat jalan menuju kehancuran. Ada pula yang berkata, kalau ketahuan, tinggal minta maaf. Seolah-olah selingkuh hanyalah kesalahan kecil, padahal dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang dan menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Lingkungan yang buruk bisa menciptakan normalisasi. Ketika banyak orang melakukannya, kesalahan tampak biasa. Ketika teman mendorong, hati merasa aman. Dan itu membuat selingkuh berulang lagi dan lagi. Lingkungan yang sehat seharusnya menegur, seharusnya memberi nasihat, seharusnya mengingatkan pada komitmen, bukan ikut mendukung pengkhianatan. Teman sejati tidak akan membiarkan sahabatnya tersesat. Mereka akan berani bicara jujur. Mereka akan menegur meski risikonya tidak disukai, karena mereka peduli dengan masa depan sahabatnya. Tapi jika lingkungan hanya berisi orang yang sama-sama rusak, maka yang lahir hanyalah kebiasaan buruk baru. Saling membenarkan, saling menutupi, saling menjerumuskan. Hidup kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita dengarkan. Jika suara di sekitar selalu salah, hati kita ikut salah. Jika teman kita membenarkan dosa, kita akan terbiasa. Dan itu membuat perselingkuhan tidak pernah berhenti. Renungan untukmu di poin 4 ini. Lingkungan bisa menjadi jembatan menuju kebaikan, tapi lingkungan juga bisa menjadi jurang yang menjerumuskan. Siapa yang ada di sekitarmu akan menentukan pilihan hidupmu, termasuk dalam hal kesetiaan. Jika dikelilingi orang yang mendukung perselingkuhan, waspada, karena perlahan hati akan kebal terhadap kebenaran. Rasa bersalah akan memudar, dan kesalahan akan terlihat wajar. Teman sejati bukan yang menutup mata pada dosamu. Teman sejati adalah yang berani menegurmu, berani mengingatkanmu pada komitmen, dan berani menarikmu kembali dari jalan yang salah. Pilihlah lingkungan yang sehat, pilihlah teman yang jujur, karena siapa yang kau dengarkan hari ini akan menentukan apakah besok kau tetap setia atau terjebak lagi. 5. Adrenalin dan sensasi terlarang membuat ketagihan. Ada satu hal yang sering membuat perselingkuhan terasa sulit dihentikan. Bukan hanya soal rasa bosan pada pasangan, bukan semata karena hubungan yang tidak harmonis, tetapi karena adanya adrenalin yang muncul saat melakukan hal terlarang. Sensasi itu mirip seperti kecanduan, rasa was-was saat menyembunyikan sesuatu, detak jantung yang berlari lebih cepat, dan kegembiraan tersembunyi saat merasa berhasil lolos. Semuanya menghadirkan perasaan intens yang sulit dijelaskan. Mereka merasa hidup kembali. Adrenalin ini ibarat racun yang manis. Sekali dirasakan, sulit untuk tidak mengulanginya. Pelaku perselingkuhan bisa ketagihan pada sensasinya. Mereka mencari rasa yang sama terus-menerus, karena dalam pikiran mereka, itu lebih menggairahkan daripada kesetiaan. Banyak orang salah kaprah mengira perselingkuhan hanya soal cinta, padahal tidak selalu begitu. Bagi sebagian pelaku, ini adalah permainan emosi, permainan di mana risiko dan rahasia justru menjadi bahan bakar. Semakin terlarang, semakin terasa menggoda. Inilah mengapa mereka sulit berhenti, karena yang mereka cari bukan sekadar orang baru, tapi perasaan mendebarkan saat melakukan hal yang dilarang. Seolah-olah hidup mereka jadi lebih penuh warna, padahal itu hanyalah ilusi sesaat. Sensasi ini mirip dengan pecandu narkoba atau judi. Awalnya coba-coba, lalu mulai terbiasa, kemudian tubuh dan pikiran meminta lagi dan lagi, sampai akhirnya mereka tidak sadar sudah terjebak dalam lingkaran. Rasa takut ketahuan pun justru menjadi bumbu tambahan. Bukannya membuat mereka berhenti, malah membuat perselingkuhan terasa lebih menantang. Inilah sisi gelap dari psikologi manusia, bahwa hal terlarang seringkali terasa lebih nikmat. Sayangnya, candu ini tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Yang ada hanya rasa kosong setelah sensasi hilang, setelah pertemuan berakhir, setelah adrenalin turun. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan kekosongan. Namun, bagi pelaku yang sudah kecanduan, rasa kosong itu mendorong mereka mencari lagi. Mereka butuh adrenalin baru untuk menutup rasa hampa.
Mereka kembali mencari sensasi, meski harus mengorbankan pasangan yang setia. Itulah alasan kenapa perselingkuhan sering diulang. Karena lebih dari sekadar hubungan gelap, itu sudah berubah menjadi kebiasaan psikis. Kebiasaan yang memberi mereka dopamin sesaat, tetapi merusak cinta yang sejati. Mereka mungkin sadar bahwa yang dilakukan salah. Mereka tahu itu menyakiti orang lain. Namun, adrenalin yang dikejar lebih kuat dari logika. Dan pada akhirnya, mereka memilih sensasi sesaat daripada komitmen yang membahagiakan dalam jangka panjang. Renungan untukmu di poin 5 ini. Ketika seseorang memilih ketagihan pada hal terlarang, ia sebenarnya sedang menghancurkan dirinya perlahan. Ia rela mempertaruhkan cinta yang tulus hanya demi rasa sesaat yang fana. Sensasi memang bisa membuat orang lupa diri, namun kebahagiaan sejati tidak lahir dari permainan rahasia. Kebahagiaan sejati lahir dari kesetiaan dan keberanian menjaga komitmen dengan jujur. Maka, ingatlah satu hal penting, adrenalin akan berlalu, sensasi akan pudar, tetapi luka yang ditinggalkan bisa bertahan selamanya. 6. Kurangnya rasa bersalah atau empati terhadap pasangan. Ada orang yang selingkuh, tapi tidak merasa bersalah. Mereka bisa tidur tenang meski menyakiti hati pasangan. Mereka tidak merasa berdosa saat berbohong, karena hati mereka sudah terbiasa mengabaikan nurani. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika empati hilang, maka pengkhianatan terasa ringan. Orang seperti ini hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak bisa menempatkan diri pada posisi pasangannya. Bagi mereka, perselingkuhan hanyalah hiburan, sekadar mencari kesenangan sesaat, tanpa beban, tanpa rasa takut. Seolah-olah tidak ada yang terluka oleh perbuatan mereka. Kurangnya empati membuat hati menjadi keras. Seakan tidak ada yang salah dengan kebohongan, padahal di balik senyum pasangannya, ada luka yang dalam, tapi luka itu sama sekali tidak mereka pedulikan. Orang yang tidak punya rasa bersalah, pandai mencari alasan. Mereka berkata, "Aku selingkuh karena kamu sibuk." Atau, "Aku selingkuh karena aku kesepian." Mereka memutarbalik keadaan agar terlihat benar. Padahal semua alasan itu hanyalah topeng, hanya cara untuk menutupi nafsu pribadi. Mereka menganggap pasangan tidak cukup. Padahal yang tidak cukup adalah dirinya sendiri. Tanpa rasa bersalah, perselingkuhan akan berulang. Karena tidak ada rem yang menahan langkahnya. Hati mereka tidak merasa ada kesalahan. Dan itu membuat mereka berani melakukannya lagi. Empati seharusnya membuat seseorang berhenti sebelum melukai. Empati menahan seseorang untuk setia, karena ia bisa merasakan sakitnya pengkhianatan. Tapi jika empati mati, kesetiaan ikut mati. Inilah yang membuat orang selingkuh sulit berubah. Mereka tidak pernah benar-benar menyesal. Air mata mereka hanya sekadar drama. Janji mereka hanyalah kata kosong. Kurangnya rasa bersalah adalah racun dalam hubungan. Ia membuat cinta terasa palsu. Ia membuat komitmen hancur perlahan. Dan ia membuat pasangan yang setia patah berkeping-keping. Orang seperti ini hanya tahu bagaimana caranya menikmati. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menjaga. Mereka tidak mengerti arti kesetiaan, karena hati mereka tertutup oleh ego. Semakin lama, hati nurani semakin tumpul. Mereka tidak lagi peka pada luka pasangannya. Mereka tidak lagi takut kehilangan, karena mereka yakin akan selalu ada pengganti. Itulah kesalahan terbesar. Mereka tidak sadar, kepercayaan hanya bisa sekali. Jika sudah hancur, tidak akan kembali, dan tidak semua orang rela memberi kesempatan kedua. Tanpa empati, cinta hanyalah permainan. Hubungan hanya menjadi panggung kebohongan. Senyum hanya menjadi topeng yang menipu, dan janji hanya menjadi kata-kata tanpa makna. Renungan untukmu di poin 6 ini. Rasa bersalah adalah tanda hati masih hidup. Empati adalah bukti cinta yang tulus. Jika keduanya hilang, hubungan kehilangan makna, dan perselingkuhan akan menjadi pola yang berulang. Orang yang tidak merasa bersalah akan terus mengulanginya.
Orang yang tidak punya empati akan terus melukai, hingga akhirnya mereka sendiri yang kehilangan segalanya. Pasangan, kepercayaan, dan cinta sejati. Air mata tidak berarti tanpa penyesalan. Permintaan maaf tidak berarti tanpa empati. Janji setia tidak berarti tanpa rasa takut melukai. Dan cinta tidak berarti tanpa hati yang lembut. Maka hanya mereka yang masih punya hati nurani yang bisa berubah. Mereka yang berani merasakan luka pasangannya. Mereka yang sadar bahwa cinta harus dijaga, bukan dipermainkan dengan pengkhianatan. 7. Memandang perselingkuhan sebagai jalan pintas untuk mengatasi masalah. Banyak orang tidak sadar, perselingkuhan sering dipakai sebagai jalan pintas. Bukan karena mereka benar-benar jatuh cinta, bukan karena pasangan tidak cukup baik, tapi karena mereka lari dari masalah yang seharusnya dihadapi. Ketika ada konflik dalam hubungan, mereka tidak sabar menyelesaikannya. Mereka malas berkomunikasi dengan jujur. Mereka enggan berjuang mencari solusi bersama. Mereka memilih kabur pada pelarian yang lebih mudah. Perselingkuhan memberi mereka rasa nyaman instan, seolah semua masalah hilang ketika bersama orang lain. Seolah luka bisa tertutup dengan perhatian baru. Padahal itu hanya ilusi yang menipu hati. Alih-alih memperbaiki akar masalah, mereka menambah masalah baru. Alih-alih menyembuhkan, mereka memperparah luka. Masalah lama belum selesai, masalah baru sudah menunggu. Begitulah lingkaran setan yang mereka ciptakan. Orang seperti ini sering merasa korban. Mereka berkata, "Aku selingkuh karena aku tidak bahagia." Atau, "Aku selingkuh karena aku tidak diperhatikan." Mereka mencari pembenaran agar terlihat benar. Padahal, kebahagiaan tidak bisa dicari dengan mengkhianati. Perhatian tidak bisa diganti dengan pengkhianatan. Masalah tidak akan selesai hanya dengan pelarian. Semua itu hanya menumpuk luka lebih dalam. Perselingkuhan sebagai jalan pintas adalah bentuk ketakutan. Takut menghadapi kenyataan pahit dalam hubungan. Takut menerima bahwa cinta butuh perjuangan. Takut mengakui kelemahan diri sendiri. Mereka memilih jalan yang tampak mudah, tapi jalan itu penuh jebakan, penuh kebohongan, penuh penyesalan. Dan pada akhirnya, jalan itu membawa kehancuran. Ketika seseorang terbiasa lari dari masalah dengan selingkuh, ia akan mengulanginya lagi dan lagi, karena ia tidak pernah belajar menghadapi. Ia hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Hari ini masalahnya kecil, besok masalahnya besar, tapi solusinya tetap sama, lari pada orang lain. Hingga akhirnya, ia kehilangan siapapun yang benar-benar tulus, karena tak seorang pun ingin jadi korban selamanya. Perselingkuhan sebagai jalan pintas hanya memberi ketenangan sesaat. Setelah itu, rasa bersalah akan menghantui, kebohongan akan menumpuk semakin berat, dan kenyataan akan menghantam lebih keras. Sayangnya, banyak orang tidak mau menyadari ini. Mereka terlalu menikmati pelarian singkat itu. Mereka menutup mata dari kerusakan yang mereka buat, dan mereka menolak tanggung jawab atas luka yang ditinggalkan. Padahal, masalah dalam hubungan seharusnya jadi ujian. Ujian yang bisa memperkuat cinta bila dihadapi bersama. Tapi jika memilih selingkuh, ujian berubah jadi kehancuran. Dan cinta pun tidak punya kesempatan untuk bertahan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Perselingkuhan bukan solusi. Ia hanya jalan pintas yang menipu. Ia hanya pelarian yang memperburuk keadaan. Dan ia selalu meninggalkan luka yang dalam. Masalah tidak selesai dengan berkhianat. Masalah hanya bisa selesai dengan keberanian. Keberanian untuk jujur, untuk berkomunikasi, untuk memperbaiki. Itulah tanda cinta yang dewasa. Jika seseorang memilih selingkuh setiap kali ada masalah, ia tidak akan pernah punya hubungan yang sehat. Ia hanya akan berpindah-pindah, meninggalkan luka di belakangnya, tanpa pernah merasakan ketulusan yang sejati. Cinta sejati bukan tentang lari. Cinta sejati adalah tentang bertahan, tentang menghadapi bersama, dan tentang setia. Meski masalah datang silih berganti. 8. Mereka merasa selalu bisa menyembunyikannya. Banyak orang berselingkuh berulang kali,
Hanya karena satu hal yang sederhana. Mereka merasa sangat pandai menyembunyikan kebohongan, seolah-olah semua jejak bisa dihapus dengan rapi. Mereka yakin pasangan tidak akan pernah tahu kebenarannya. Perasaan ini membuat mereka semakin berani melangkah. Awalnya penuh rasa was-was dan takut ketahuan. Namun setelah berhasil berulang kali lolos, mereka mulai merasa kebal. Adrenalin berubah menjadi keyakinan bahwa mereka tak akan terbongkar. Perilaku menyembunyikan ini bukan sekadar tindakan kecil. Mereka melatih diri untuk pandai memutarbalikkan kata-kata. Mereka belajar mengatur waktu, menutupi jejak, bahkan menciptakan alibi. Semakin sering dilakukan, semakin kuat kepercayaan diri mereka. Orang yang berselingkuh merasa hidupnya terbagi dua dunia. Di depan pasangan, mereka bisa berperan seakan setia. Namun di belakang, mereka punya kehidupan gelap yang dijaga rapat. Kontradiksi inilah yang seringkali menjerat mereka lebih dalam. Rasa percaya diri palsu ini membuat mereka menyepelekan risiko. Mereka menganggap pasangan terlalu polos atau terlalu percaya. Mereka meremehkan intuisi yang sebenarnya dimiliki setiap manusia. Dan mereka lupa bahwa kebohongan tak bisa selamanya disembunyikan. Kebohongan memang bisa menunda kebenaran. Namun kebohongan tak pernah bisa mematikan kebenaran. Cepat atau lambat, celah akan terbuka. Entah melalui sikap, ucapan, atau bahkan hal kecil yang terlewat. Banyak pelaku perselingkuhan yang terjebak dalam kesombongan. Mereka merasa diri mereka jauh lebih pintar, merasa punya kendali penuh atas situasi. Padahal, yang mereka kendalikan hanyalah ilusi rapuh. Menyembunyikan kesalahan hanya memperpanjang durasi penderitaan. Mereka tidak sadar bahwa beban psikologis akan semakin menumpuk. Rasa takut, rasa was-was, rasa curiga terhadap diri sendiri, semua itu perlahan menggerogoti jiwa mereka. Pasangan mungkin tidak langsung tahu, namun hati yang disakiti sering punya kekuatan tersendiri. Ada intuisi yang tajam, ada firasat yang kuat, dan itu sering menjadi jalan kebenaran akhirnya terbuka. Pelaku perselingkuhan yang merasa bisa terus menyembunyikan, sesungguhnya hanya sedang menunda ledakan besar di masa depan. Semakin lama ditutupi, semakin hancur ketika terbongkar. Bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga harga diri. Pada akhirnya, kebenaran punya cara untuk muncul. Terkadang bukan lewat penyelidikan yang rumit. Cukup dengan momen sederhana, semua bisa terbongkar. Dan saat itu, semua kebanggaan palsu akan runtuh seketika. Kebiasaan merasa bisa berbohong tanpa ketahuan adalah candu yang membuat mereka terus mengulang. Karena setiap kali berhasil lolos, mereka merasa menang. Namun kemenangan itu semu, sebab kebenaran tidak bisa dibungkam. Renungan untukmu di poin 8 ini. Mereka yang terus merasa bisa menyembunyikan perselingkuhan, sebenarnya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kebohongan yang ditutupi bertahun-tahun, hanya butuh 1 detik untuk menghancurkan semuanya. Kepercayaan tidak lahir dari kepintaran berbohong. Kepercayaan lahir dari kejujuran dan kesetiaan. Dan sekali kepercayaan hancur, membangunnya kembali hampir mustahil. Hidup dengan 2 wajah mungkin terlihat menyenangkan di awal, namun perlahan akan melelahkan. Karena setiap kebohongan membutuhkan kebohongan baru, dan rantai itu tidak pernah berakhir. Maka jika ada satu pesan yang bisa dipetik, ini sederhana. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia menyembuhkan. Kebohongan mungkin nyaman, tapi ia menghancurkan. Dan cepat atau lambat, yang palsu pasti akan terbongkar. 9. Ketidakmampuan untuk setia dan berkomitmen penuh. Setia adalah kata sederhana, tetapi tidak semua orang sanggup menjalaninya. Bagi sebagian pelaku perselingkuhan, setia terasa seperti penjara yang membatasi mereka. Mereka menginginkan kebebasan tanpa batas. Komitmen dalam hubungan seharusnya berarti tanggung jawab. Namun bagi mereka yang takut berkomitmen, komitmen dianggap sebagai beban berat, bukan sebagai janji yang harus dijaga, melainkan sebagai kewajiban yang mengekang. Ketidakmampuan untuk setia sering berakar pada jiwa yang rapuh. Mereka tidak mampu mengendalikan dorongan sesaat. Mereka selalu mencari sesuatu yang baru, bukan karena pasangannya kurang,
tapi karena dirinya tidak pernah puas. Orang yang tidak mampu setia seringkali punya pola pikir melarikan diri. Begitu masalah muncul, mereka lari ke pelukan orang lain. Begitu rasa bosan datang, mereka mencari hiburan di luar. Mereka tidak pernah belajar menghadapi dan menyelesaikan masalah. Komitmen penuh menuntut kedewasaan. Ia menuntut seseorang untuk tetap tinggal, meski badai datang, meski godaan ada. Namun bagi orang yang tidak mampu berkomitmen, mereka lebih memilih jalan pintas daripada bertahan. Setia berarti memilih pasangan yang sama setiap hari, bukan hanya di saat bahagia, tetapi juga di saat kecewa dan terluka. Namun mereka yang gagal menjaga kesetiaan, lebih sering menjadikan alasan kecil sebagai pembenaran. Bagi mereka, perselingkuhan dianggap solusi, padahal sejatinya itu hanya bentuk pelarian. Pelarian dari tanggung jawab, pelarian dari kedewasaan yang seharusnya dijalani. Dan pelarian ini akhirnya menjadi kebiasaan buruk. Mereka mengira dengan berganti pasangan atau mencari pelarian, hidupnya akan lebih berwarna. Namun yang sebenarnya terjadi, mereka justru semakin hampa di dalam. Ketidakmampuan untuk setia adalah tanda luka batin, tanda bahwa mereka tidak pernah benar-benar matang, tanda bahwa mereka tidak mampu menahan diri. Mereka lebih mengutamakan keinginan sesaat daripada komitmen jangka panjang yang berharga. Komitmen penuh menuntut pengorbanan, menuntut kesabaran untuk tetap memilih pasangan yang sama, menuntut tanggung jawab untuk menghormati janji. Dan bagi orang yang tidak siap, mereka akan memilih mengkhianati daripada berjuang. Ketidakmampuan untuk berkomitmen juga sering dipicu ego. Ego yang berkata, "Aku berhak bahagia dengan caraku." Ego yang membutakan, hingga lupa pada janji yang dibuat. Ego yang menuntut kebebasan tanpa memikirkan luka orang lain. Ego inilah yang menghancurkan cinta dari dalam. Saat seseorang tidak mampu setia, ia bukan hanya mengkhianati pasangannya, ia juga sedang mengkhianati dirinya sendiri, karena ia kehilangan kesempatan membangun cinta sejati. Dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ketidakmampuan untuk setia akan selalu mendorong mereka mengulang kesalahan. Sekali berselingkuh, akan ada kesempatan berikutnya, karena dalam hati mereka tidak pernah ada benteng kesetiaan. Yang ada hanya nafsu, ego, dan rasa ingin menang sendiri. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kesetiaan bukan hanya sekedar janji di bibir, tapi keputusan yang dipilih setiap hari. Komitmen penuh adalah tanda kedewasaan, bukan hanya mampu berkata, "Aku cinta," tetapi juga berani berkata, "Aku bertanggung jawab." Tanpa itu, cinta hanyalah permainan semu. Orang yang tidak mampu setia akan selalu mencari alasan untuk mengkhianati. Mereka tidak sadar bahwa sekali kepercayaan hancur, hubungan tidak pernah kembali sama. Maka renungannya sederhana. Setia itu pilihan, bukan keterpaksaan. Komitmen itu tanggung jawab, bukan beban. Dan tanpa keduanya, cinta tidak akan pernah bertahan. 10. Ego yang selalu mencari validasi dari orang lain. Ego adalah kebutuhan batin untuk diakui. Bagi sebagian orang, pengakuan adalah candu. Mereka tidak bisa hidup tanpa pujian. Mereka merasa kosong jika tidak ada sanjungan. Inilah yang membuat mereka terus mencari validasi. Pelaku perselingkuhan dengan ego tinggi seringkali tidak puas dengan cinta yang dimiliki. Meski pasangannya sudah memberi perhatian, mereka tetap merasa kurang. Mereka butuh tepuk tangan dari orang lain. Ego seperti ini ibarat lubang tanpa dasar. Apapun yang diberikan pasangan tidak akan pernah cukup, karena mereka haus akan pengakuan dari luar. Bukan sekadar cinta, tapi pujian yang terus-menerus. Mereka merasa berharga ketika ada orang baru yang kagum. Mereka merasa istimewa saat ada yang memberi perhatian lebih. Padahal perhatian itu sering hanya sementara. Namun, bagi ego yang haus validasi, sekilas pujian terasa seperti hadiah terbesar. Orang seperti ini sering tidak bisa melihat ketulusan. Mereka lebih sibuk mencari siapa yang memuji,
daripada menghargai siapa yang selalu ada untuk mereka. Mereka buta oleh ego dan buta oleh keinginan untuk terus diakui. Ketika pasangan sudah jenuh memberi perhatian, ego mereka mulai berteriak. Mereka merasa diabaikan. Mereka merasa kurang dicintai. Padahal sebenarnya, mereka yang tidak pernah bersyukur. Ego yang haus validasi menjadikan perselingkuhan terasa wajar. Karena mereka selalu ingin diuji. Mereka ingin tahu apakah masih ada yang tertarik pada mereka. Mereka mencari pembuktian di luar. Dan sekali dapat, mereka akan mengulanginya lagi. Selingkuh bagi orang seperti ini bukan semata tentang cinta, melainkan tentang harga diri semu, tentang membuktikan bahwa dirinya masih menarik. Padahal itu hanya ilusi. Ego yang besar membuat mereka lupa tanggung jawab. Mereka tidak peduli luka yang ditinggalkan. Mereka hanya fokus pada pujian yang diterima. Mereka buta terhadap konsekuensi dan buta terhadap perasaan pasangan. Mencari validasi dari luar adalah jebakan, karena semakin dicari, semakin terasa kurang. Tidak ada akhir dari rasa lapar itu. Yang ada hanyalah lingkaran kosong yang membuat mereka mengulang pengkhianatan. Ego seperti ini membuat mereka sulit berubah. Mereka akan selalu merasa butuh orang lain. Mereka tidak bisa merasa cukup dengan satu pasangan. Dan akhirnya, mereka terjebak dalam siklus perselingkuhan. Bukan karena cinta, tapi karena nafsu pengakuan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Validasi sejati tidak datang dari orang luar. Ia datang dari dalam diri, dari rasa syukur, dari penerimaan, dan dari komitmen menjaga yang sudah ada. Jika seseorang terus mencari validasi, ia akan selalu merasa kurang, dan rasa kurang itu akan menghancurkan hubungan. Karena cinta sejati butuh rasa cukup, bukan rasa haus. Ego yang mencari validasi, pada akhirnya hanya menjerumuskan. Ia membuat manusia lupa pada tanggung jawab, dan lupa bahwa cinta sejati tidak butuh banyak penonton. Maka, renungannya sederhana. Belajarlah merasa cukup dengan satu hati. Hargai satu cinta yang tulus. Karena kesetiaan lebih berharga daripada sejuta validasi semu. Itulah 10 alasan kenapa orang selingkuh. Terus mengulanginya lagi. Semoga penjelasan ini membuka matamu bahwa perselingkuhan bukan sekadar khilaf. Ada faktor ego, kebiasaan, dan luka batin yang mendorong mereka melakukannya berulang. Jika kamu sedang mengalaminya, ingatlah untuk tetap menjaga martabatmu. Jika kamu pernah merasakan luka akibat dikhianati, semoga video ini menguatkan hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Jika kamu punya pengalaman, semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.